Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah lama nggak bertemu lagi nih untuk tentang vlog knowledge. Di sini saya mau berbagi tentang knowledge JIS dan FTTH. Jadi bagaimana saya akan mendesain FTTH tapi dengan aplikasi JIS. Pada umumnya biasanya kalau mau desain FTTH memakai KMZ ya, memakai Google Earth. Nanti di sini saya akan demonstrasikan dan akan memversuskan bagaimana speed dari kecepatan mendesain dengan JIS dengan bantuan software QGIS atau Quantum JIS dan Google Earth. Nah, nanti saya akan membandingkan. Pertama, untuk pertama kali ini mendesainnya untuk format KMZ ya. Jadi kita akan buka dulu Quantum JIS, tapi bagi teman-teman yang belum ada aplikasinya, kita buka Google dulu, terus kita ketik QGIS. Nah, setelah itu kita unduh di sini QGIS-nya. Nah, sini ada tulisan QGIS. Nah, nanti di-download. Coba aja pesan ini di sini. Nah, baru sini akan muncul QGIS, kita download. Kebetulan saya ada softwarenya QGIS, jadi saya tidak akan mendownload. Nanti teman-teman tinggal download aja, terus next. Nah, terus kita akan mempercepat ya videonya ya. Nah, saya membuka langsung dengan QGIS-nya ya. Saya sudah selesai menginstal. Tampilannya kalau kita buka QGIS akan seperti ini tampilannya. Nah, nanti teman-teman untuk penggunaannya ikutin aja dulu tutorial saya, karena ini memang dikhususkan untuk FTTH. Jadi memang penggunaan untuk aplikasi QGIS ini banyak sekali. Nah, dia bisa membuat apa saja, tapi untuk khusus hari ini kita akan membuat FTTH. Nah, di sini ada tulisan web. Kita akan buka. Nah, di sini ada tulisan Open Layer Plugin. Di sini banyak tampilannya nih, ada OpenStreetMap dan Google, Bing, OSM, Apple Maps, Wikimap. Tapi mereka ini belum punya base map. Nah, di sini banyak pilihannya nih, ada 6 base map. Ya, kalau misalkan kita klik salah satunya Google Satellite, ya harus mendownload dulu ya. Tuh, lama sekali karena kita belum ada pluginnya. Ini masih bawaan dari si QGIS-nya ini. Nah, untuk membuatnya kita panggil dulu plugin, terus manage install plugin, tunggu. Nah, baru kita ketik quick map. Nah, kebetulan saya sudah ketik quick map, ada tulisan quick map service, klik, baru kita install pluginnya. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah terbuka, baru kita close. Kita kembali lagi ke web, baru kita arahkan ke quick map service. Nah, pilihannya lebih banyak ya, ada Yandex, ada NASA, Google. Setelah kita install pluginnya, nah di sini ada tulisan Google. Nah, sini sudah terinstall semua tuh, sudah aktif, ada gambar-gambar kita aktif. Coba kita buka Google Satellite. Nah, seperti ini dan aktif. Nah, karena yang kita buat ini adalah temanya tentang KMZ untuk desain FTTH, jadi yang sebagai base mapnya adalah base map Google. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang suka mendesain FTTH ini, memang teman-teman terbiasa dulunya itu memakai AutoCAD ya. Jadi dan AutoCAD-nya belum ada base mapnya. Baru sekitar tahun 2021 ini base map AutoCAD dengan tampilan base map sudah mulai dibuat ya. Jadi dengan plugin base map, jadi teman-teman bisa mendesain langsung dengan peta live. Jadi petanya online, tapi dia mempunyai base mapnya
sebagai base mapnya. Kalau di AutoCAD itu dia memakai base map Bing. Nah, kalau yang di sini saya memakai base mapnya Google Satellite, memakai base mapnya Google, Citra Google, karena kita nanti mendesainnya kan dengan Google Earth ya. Jadi kita harus apple to apple tuh, base mapnya harus sama yang dengan yang kita akan desain, supaya tidak ada distorsi, tidak ada perbedaan, karena nanti beda nih tampilannya antara base map yang memakai memakai Windows, jadi memakai Bing. Nah, kita lihat ini di sini dengan satu kesamaan, kita buka ya, uncheck ya, tuh dia ada perbedaan ya, perbedaan warna sih lebih tepatnya. Tuh. Dia ada pergeseran sedikit saja, tapi kalau untuk kita mendesain kan, karena kita terlalu apalagi memakai AutoCAD ya, dia kan pergeserannya kan pakai milimeter ya, bukan sentimeter bahkan sampai milimeter. Jadi dia harus memakai citra yang sama, memakai base map yang sama. Jadi kita Bing ini kita hilangkan aja dulu. Nah, terus setelah itu kita memakai Google Earth ya, kita buka Google Earth. Nah, setelah ini contohnya ini, setelah kita survei dari lapangan, dapat PO atau SITAK sudah melakukan BAK, kita cari kesepakatan dengan yang daerah yang kita akan desain. Nah, kita akan mendapatkan tampilan kan seperti ini nih dari Google. Jadi formatnya kan sudah dapat seperti ini ya. Nanti kita tinggal, biasanya sih dia dapat boundary, kompas dengan pool distribusi yang disurvei ya kan. Nah, jadi luasan boundary-nya seperti apa, nah, bentukannya kan seperti ini. Nah, kita kan nggak tahu nih berapa nih luasan, bukan luasannya apa namanya, jumlah dari kompas ini ada berapa. Nah, saya akan sedikit berbagi juga tentang toolsnya. Maksudnya kita klik tools, baru kita check table, baru pada kompas di RW09 ini kita bisa melihat kira ada berapa kompas. Kalau kita ingin tahu, ada sudah 158 kompas. Terus untuk pool distribusinya berapa, kita juga pengen tahu. Nah, ternyata ada 20 pool distribusi atau 20 pool yang sudah existing, yang sudah disurvei oleh. Nah, kita udah tahu ya, ada poolnya ada 20, terus kompasnya ada 158. Nah, nanti kita akan desain nih di sini nih. Kita akan desain. Nah, kita akan bandingkan antara kecepatan dari si Google Earth. Bila teman-teman kan biasa mendesain kan pakai Google Earth ya. Nah, yuk kita datang sini nih dengan memakai Quantum GIS. Nah, ini kita persiapkan dulu datanya untuk kompasnya ya. Untuk Quantum GIS caranya kita panggil pakai bisa diikuti Open Data Source Manager, gambar yang layar yang bertumpuk seperti ini. Terus kita buka, kita arahkan ke vektor, baru resource vektor dataset, sudah tulisan 3 seperti ini, kita browse, kita panggil nih. Nah, ada gambar bumi seperti ini, kita panggil, kita add layer, lalu kita close. Nah, pada daerah wetan kompas ini, wetan RW9 kompas, kita zoom to layer, atau zoom to group ya, sorry bukan pada wetannya tapi pada tulisan boundary-nya. Kita zoom to layer, posisinya, jadi posisinya si wetan ini ada di bawahnya Google Satellite. Kita arahkan dulu ke bawah, nah biar kita bisa lihat. Nah, kita sudah lihat ya, posisinya ada di, untuk mengidentifikasinya kan dia di bawahnya sungai ya. Nah, sama ya, ada di bawah sungai itu, sama warnanya juga sama merah. Oke. Nah, kita sebelum bekerja kita ancet dulu boundary-nya. Nah, kita kan nggak bisa ngeliat nih karena warnanya terlalu varu. Kita panggil aja webnya
kita panggil base mapnya base map Google Root. Nah, pada Google Root ini kita bisa melihat spesifik letak-letaknya. Coba kalau kita memakai Google Root, nah kita sedikit sekali ya bisa ngeliat jalan ya. Nah, kita bisa ngeliat jalan. Nah, hampir kita tidak tahu ya di sini ada jalan ya, karena tertutup oleh pohon. Nah, di sini perbedaannya antara kita memakai Google dengan basic Google Satellite, dengan Google Root, dengan QGIS, maksudnya dengan Google Earth, kita harus ada effort dulu nih. Kita lihat di sini memang ada jalannya root di sini ya, ketahuan ya. Tapi karena kita nggak ini. Tapi deh kalau kita memakai QGIS dengan tampilan Google Root, kita bisa mengetahui bahwa daerah ini ternyata ada jalan. Nih di daerah motor elektronik, kalau kita lihat, kalau secara kasat mata ya kita nggak begitu terlihat. Misalkan kita nonaktifkan rootnya, kita tidak tahu nih daerah-daerah ini nih. Nah, jadi terserah teman-teman nih. Tapi hanya kalau kita memakai QGIS, kita bisa mempercepat aja untuk ininya, untuk mendesainnya. Nah, sebelum kita desain, kita rubah dulu nih formatnya nih, format ini nih. Pertama kita ubah dulu home pass, kita ekspor dengan format S3 save file. Kenapa kita pakai save file? Karena save file ini compatible dengan dengan beberapa aplikasi, salah satunya dengan AutoCAD itu sendiri. Nah, sebenarnya QGIS ini dia punya format sendiri, tapi banyak yang sudah compatible dengan aplikasi software yang lain, itu adalah SD save file, karena dia lebih lama ya. Ya kita pakai yang sudah populer aja supaya nggak begitu ribet. Kita namakan S1 folder ini, baru kita kasih nama home pass ya, baru kita save, kita namakan home pass, baru ketik, baru kita di pop up layernya ini kita cek oke. Nah, dia akan berubah ya sekarang ya, warnanya ada hijau-hijau yang tadinya merah-merah. Ini bisa kita hapus, klik kanan pada HP RW nya 09 remove layer. Nah, terus untuk poolnya juga sama, kita export save feature as. Jangan lupa formatnya kita rubah jadi S3 save file ya. Sini ada banyak banget formatnya, nanti kita pakai S3 save file name nya, terus ketik home pass, baru Google, kita ketik Google, save, baru oke. Ada masalah sepertinya untuk pool ini. Saya salah mengekspor ya, harusnya bukan yang ini. Yang ini bentuknya adalah bentuk ini file dalam save file itu. Jadi di situ dibagi dua, geografi informasi sistem aplikasinya itu adalah data atribut dan data vektor. Ini data atribut nih yang di ada gambarnya table ya. Ini kita remove layer aja ya. Nah, yang kita mau pakai ini pool, kita export lagi seperti tadi. Jangan lupa formatnya diganti, terus kita di sini pool, baru save, oke. Nah, ini kan ada kesamaannya antara pool dan home pass. Ini kita rubah dulu poolnya ini. Tulisan poolnya itu klik kanan properties, terus simbologi, ada label, ada simbologi, baru colornya ini kita ganti menjadi warna merah mungkin contohnya, baru apply, oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Nah, terus untuk perubahan ini kita akan merubah namanya nih. Namanya kita akan rubah, kita akan munculkan namanya
kita tinggal show label. Nah, ini namanya akan keluar semua tuh. Jadi ada nomor-nomor rumahnya nih ya. Untuk pool juga sama, kita tinggal show label juga. Nah, pool juga akan keluar existingnya. Sama kan formatnya kan dengan apa, Google Earth. Nah, di sini kita melihatnya ini ya, terlalu ramai ya data atributnya ya. Ada rumah, ada macam-macam nih. Kita melihat banyak informasi yang bisa kita lihat dari mata kita ya, tapi dengan memakai QGIS sangat clean sekali ya. Tuh, ya ada pun simbol-simbol rumah bermain tadi yang dengan kotak-kotak aja begini. Kan hanya nama kita bisa tahu nih Jalan Raja Ekek Permai, dan juga kita bisa tahu nih mana nama jam jalan-jalannya. Nah, biasanya informasi yang kita dapatkan sama persis dengan informasi yang ada di Google Earth karena memakai base map yang sama. Ini Jalan Raja Ekek Permai, tapi di sebelah sini kita nggak tahu nih nama-namanya nih, nama-nama jalannya. Nah, sama pun di sini tidak ada, jadi belum menamakan jalan-jalan ini, belum ada, mungkin belum ditambahkan ya. Nah, terus setelah itu kita juga harus memberi nama nih kepada tadi. Kita klik dulu kompasnya, baru kita balik lagi ke properties, baru kita buat label. Oke, ini sudah ada name ya, ternyata ya sudah ada namanya. Kita bisa klik kanan, terus open attributable. Nah, di sini sudah ada namanya nih. Nah, sudah ada nama, berarti kita tinggal meneruskan aja nih. Nah, kan kita nggak tahu nih petikannya dari mana, mulai dari mana. Nah, kalau dari Google mungkin kita akan kebingungan nih, harus dibantu dulu nih dengan feeder ya kan, atau subfeeder. Dari mana datangnya backbone itu sendiri, baru kan dari situ kita akan mendesain kan. Existing itu ada yang dari atas, ada yang dari Jalan Raja Ekek dari selatan atau dari utara kalau dari Google Earth. Tapi kalau kita dari QGIS, Quantum GIS, nah kita tidak perlu melakukan hal itu. Nah, jadi kita tidak perlu nih, di mana sih datangnya ini? Ya kita buat ini aja, buat buat kabelnya aja. Biasanya kan orang survei itu akan membuat titik pertamanya itu dari petikan ya. Dari petikan pertama itu di mana kita untuk membuat poolnya ya, untuk tapping post poolnya itu atau poolnya itu. Pertama kita di sini di processing ini ketik toolbar, kita ketik. Oh, ternyata pet belum ada ya. Point to pet. Nah, point to pet ini, pet itu adalah jalur. Di sini bisa dilihat ya. Saya ulangi lagi, pada processing ada gambar roda yang paling atas, ketik toolbox, baru ketik pet. Nah, di sini ada tulisan vector creation point to pet. Nah, pada point to pet di sini kan pool ya yang kita akan mau ini kan. Jadi di input layer ini apa nih, yang kompas atau yang mau pool yang mau kita akan buat? Yang kita akan buat adalah pool. Kita tinggal run. Nah, ini kita tahu nih dia masuknya dari mana mulai surveinya. Oh, ternyata dia surveinya itu mulai dari atas ini, titik pertamanya. DJ Jano with the hottest. Satunya dari atas. Atau dari mana? Nah, pada jalur ini ada terlihat warnanya ungu ya. Biar lebih jelas kita rubah warnanya menjadi, kita geser sedikit simbologi warna ungunya, kita rubah menjadi warna yang lebih mencolok, mungkin warna hitam kali ya. Terus ininya kita rubah ketebalannya, white-nya ini 0,5. Oke, nah kita bisa lihat tuh otomatis ya, ini udah jadi. Coba kalau kita memakai QGIS, kita nggak tahu nih mulai dari mana, atau kita misalkan mau buat sendiri ya, kita ada effort dulu. Kita buat ini, ketik add pad, sama ya pakai pad juga ya, mesin ketik
ketik kabel. Kita start misalkan dari sini ya. Tadi kita dari tempat yang sama ya, kita sepakati karena pengambilan pertamanya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti saya percepat. Coba kita lihat dulu. Oke. Kita ujungin akhir. Coba saya nggak hitung detik ya. Kalau kita bisa mulai, ini udah berapa detik nih? Pengendara motor nampak melambatkan laju kendaraannya kemudian berhenti ketika seekor kungkang menyeberang jalan. Ya, tuh kita lihat ya. Ketik, stylenya bisa kita ganti, colornya sama, memakai warna hitam. Oke, nggak begitu kelihatan ya. Kita rubah aja dari ini. Kabel ini kita ketik ke sini. Oke, kita rubah ke sini. Wetan, kita klik kanan, properties, stylenya kita jadi 4 atau 5. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kabel. Nah, effortnya berapa lama coba? Nah, kalau ini langsung jadi kabelnya. Nah, mungkin ada sedikit yang harus kita betulin, mungkin letak titik kabelnya ini benar atau enggak seperti ini. Tapi ya kalau kita lihat sih harusnya seperti ini ya. Karena di sini dari tim surveinya menaruh titik existing seperti itu. Coba kita cek di sini. Sebenarnya ada aplikasi yang kita tidak perlu mencek di sini. Nah, nanti